Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yang bakal ngebahas hal-hal menarik seputar sejarah nih. Kali ini kita mau bahas soal Jepang, dari masa nutup diri sampai jadi negara imperialisme. Sebelumnya, perkenalkan aku Eji. Dan aku Samuel. Jadi siap-siap aja Ji, karena ini topiknya seru betul. Jadi Jepang itu dulunya sempat nggak mau berurusan sama dunia luar. Tiba-tiba jadi negara yang kuat, yang ekspansi kemana-mana, termasuk ke Indonesia juga. Oh iya Samuel, pertama-tama nih, Jepang kan dulu ada kebijakan Sakoku. Kamu bisa nggak jelasin Ya, dulu dikit apa itu Sakoku? oke. Jadi Sakoku itu kebijakan nutup diri Jepang dari dunia luar yang berlangsung dari tahun 1600-an sampai tahun 1050-an. Jepang cuma berdagang sama Belanda, Cina, dan sama Korea. Itu pun terbatas banget. Mereka takut budaya asing masuk dan ngancurin budaya sendiri. Oh, berarti selama ratusan tahun Jepang kayak hidup di dunia sendiri ya? Tapi kenapa akhirnya mereka buka diri? Itu karena dunia udah makin maju. Sementara si Jepang ini ketinggalan jauh betul. Jadi negara-negara barat mulai ngejajah wilayah wilayah lain, termasuk Asia. Jadi Jepang sadar kalau mereka terus nutup diri, bisa-bisa malah jadi korban imperialisme. Jadi Oh, gitu. nah terus setelah itu kan ada yang namanya restorasi Meiji. Apa sih yang berubah di Jepang waktu itu? Wah, banyak. Di tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta. Baru dia mulai modernisasi Jepang. Feodalisme dihapus. Samurai nggak punya kekuasaan lagi. Sistem pemerintahannya diperbarui. Dan Jepang mulai belajar teknologi barat. Oh, jadi bisa dibilang ini titik baliknya Jepang dari negara yang tradisional jadi negara yang modern. Ya, betul. Mereka kirim pelajar ke Eropa buat belajar teknologi, industri, dan sistem pendidikan modern. Jadi Jepang yang tadinya ketinggalan jauh betul malah jadi negara maju dalam waktu singkat. Oh, terus kalau ngomongin soal modernisasi nih, Jepang tuh bisa secepat itu berubah. Apa sih yang mereka lakuin sampai bisa sehebat itu? Oke, jadi yang pertama itu mereka bangun infrastruktur kayak rel kereta api dan pabrik. Yang kedua, sistem pendidikannya diperbaiki biar rakyatnya jadi pintar dan bisa bersaing sama negara barat. Yang ketiga, mereka fokus banget di militer, bikin angkatan laut dan angkatan darat yang kuat. Oh, berarti Jepang belajar dari Eropa ya, tapi tetap pegang budaya sendiri ya. Iya, mereka niru sistem barat dari dari barat tapi tetap jaga identitas Jepangnya. Bedanya Jepang bukan cuma jadi negara maju, tapi juga mulai ekspansi nyari sumber daya alam buat industri mereka. Oh, nah kalau ngomongin ekspansi Jepang, kita masuk ke topik yang lebih dekat sama kita nih. Gimana sih awalnya Jepang bisa sampai menjajah Indonesia? Jadi waktu itu pas Perang Dunia Kedua, Jepang perang melawan Amerika dan sekutunya. Nah, Belanda yang waktu itu nguasain Indonesia juga kena imbasnya. Jepang melihat peluang buat masuk ke Indonesia dengan dalih alasan Asia untuk Asia. Jadi gitu. Oh, jadi Jepang datang tuh awalnya kayak mau nolong Indonesia gitu. Iya, mereka bilangnya mau ngebebasin Indonesia dari Belanda. Tapi nyatanya apa? Jepang malah ngejajah dengan cara yang lebih keras. Banyak orang yang dipaksa kerja kerja paksa alias remusa. Bahkan makanan yang diambil buat kepentingan perang, rakyatnya jadi sengsara toh. Parah juga ya, tapi ada nggak sih hal positif yang Jepang bawa ke Indonesia? Tentu ada, walaupun nggak banyak ya. Nah, jadi Jepang ngenalin sistem pendidikan modern, nyebarin semangat nasionalisme, dan ngasih pelatihan militer ke pemuda Indonesia yang akhirnya berguna waktu kita merdeka. Oh, jadi kesimpulannya Jepang dari negara yang nutup diri berubah jadi negara modern dan kuat, tapi akhirnya malah jadi negara imperialisme ya. Iya, betul. Sejarah ini ngajarin kita kalau modernisasi Jepang itu penting, tapi jangan sampai ambisi buat maju malah bikin kita
nindas negara lain. Oke, setuju. Oke deh, segitu dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa follow podcast kita biar nggak ketinggalan episode seru lainnya ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima See kasih you. udah dengerin. See you.